Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar atas apa yang kita kerjakan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal soleh sebagai bekal hidup kita nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang solehah, yang perlu kita ketahui bahwasannya tabiat dari kehidupan itu adalah bahwasanya kita hidup itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya ujian dan musibah. Ya, itu yang harus kita pahami, bahwa selama kita hidup pasti akan terus mendapatkan yang namanya ujian dan musibah. Ya, pasti kita akan mendapatkan berbagai macam problematika kehidupan, mendapatkan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalannya, ya, yang paling ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, ya, nggak punya duit, ditinggal orang yang kita cintai. Itu udah kepastian, ya. Ya, kita kelaparan, kita nggak punya makanan dan seterusnya. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita semua ini milik Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, itu ya, itu yang harus kita pahami pertama, bahwa hidup ini adalah hidup ini adalah masalah, Ibu, ya. Kita selama hidup pasti akan mendapatkan terus yang namanya masalah. Siapa yang nggak pengen dapat masalah berarti nggak usah. Iya, hidup ini masalah. Mana ada orang nggak punya masalah, ya? Pasti diuji, pasti dapat musibah, apapun itu musibahnya, entah itu sakit, entah kita yang sakit atau anak kita yang sakit atau orang tua yang sakit, ujian anak, rumah tangga, pekerjaan, dan seterusnya, ya. Maka bagaimana sikap yang dianjurkan ketika kita menghadapi ujian? Yang pertama, ya tadi, kita langsung istirja. Apa itu istirja?
mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja, kembali kepada Allah. Ya. Jadi orang mengucapkan inna lillahi bukan hanya orang ini pengumuman orang meninggal aja, enggak. Setiap kita dapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Nabi SAW juga menganjurkan membaca doa setelah istirja, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa aku dan semoga Allah ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian setelah istirja, kemudian berdoa, selanjutnya kita harus bersabar. Ya, harus bersabar. Ya. Allah berikan pahala yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah. Allah berfirman menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah ujian itu balasannya tidak ada batasannya. Pahalanya nggak ada batas. Makanya yang namanya sabar juga nggak ada batasnya, Ibu. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, jadi kalau orang mengatakan, wah kesabaran saya udah nggak ada. Ya, jangan katakan kita didik anak udah ya Allah udah diapain aja, terserah. Itu nggak boleh seperti itu. Kita harus sabar terus sampai kapan? Ya seterusnya. Sampai kita meninggal dunia. Seperti itu. Sabar itu karena balasan yang Allah berikan juga tidak ada batasannya. Dan yang harus kita pahami, nggak mungkin Allah memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya, nggak mungkin. Berapa kali Allah ulang ayat-ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kemampuannya, nggak mungkin. Ini kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah, seorang beriman paham, nggak ada orang Islam itu bunuh diri, nggak ada. Kenapa dia bunuh diri? Dia merasa cobaannya berat, belum selesai, dapat lagi musibah, dan akhirnya bunuh diri. Dia pikir bunuh diri selesai kali. Ini dosa besar. Dia akan disiksa dengan dengan cara dia bunuh diri. Orang yang bunuh dirinya minum racun, dia akan minum racun terus nanti. Orang yang bunuh dirinya jatuhin diri dari lantai berapa? Ya, jadi gak ada orang Islam bunuh diri kalau dia paham bahwasanya ujian, masalah yang Allah berikan kepada kita gak mungkin kita tidak sanggup, pasti sanggup. Tinggal kita jalani, kita berdoa kepada Allah, ya, menempuh jalan-jalan yang baik, nanti bakal selesai. Betapa banyak kita ngelihat orang-orang bunuh diri, orang Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi harus sabar. Bagaimana supaya kita sabar? Ya, pertama tadi. Bagaimana kita harus biar kita sabar? Pertama tadi ya, bahwasanya hidup ini tabiatnya pasti kita mendapatkan ujian dan musibah, pasti itu ya. Selama kita hidup pasti terus mendapatkan ujian dan musibah. Kemudian yang kedua, supaya kita sabar, bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang menimpa kita, semuanya sudah ada takdirnya, sudah dicatat sama Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innallaha, ya, sesungguhnya Allah mencatat, ya, qadaba khalaiki, mencatat semua apa yang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat, qabla an yakhluqa samawati wal ardi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan apa yang terjadi di permukaan bumi ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langitnya belum diciptakan, buminya belum diciptakan. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu udah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Nah, itu sudah dicatat sama Allah. Kita
nanti mau kayak gimana, kita matinya kapan, di mana, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi sama keluarga, semuanya udah dicatat sama Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang membuat kita sabar, bahwasanya musibah itu ada manfaatnya bagi kita, Ibu. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, ujian, kecuali itu akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, musibah dan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya sabar, Ibu. Ya, kalau nggak sabar nggak bisa. Terkadang Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba, tapi kalau melihat amalannya biasa aja, ya kan? Akhirnya Allah jadikan dia terangkat dengan sebab ujian dan musibah yang menimpanya. Dia sabar, dia ikhlas, ya kan? Akhirnya derajatnya tinggi. Atau Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, tapi dia istighfarnya kurang, amalannya juga kurang. Caranya dengan apa supaya dosanya terhapus? Dengan ditimpa, diberikan Allah musibah dan ujian. Dikasih sakit, kemudian dia nggak mengeluh, dia sabar. Dengan sebab sakit itu, dosanya terhapus. Jangankan sakit-sakit yang berat ya, seperti sakit jantung, diabetes, sakit. Kita berjalan aja, kata Nabi, kaki kita tertusuk duri, itu aja udah menghapuskan dosa. Apalagi sakit yang berat. Semakin berat ujiannya, semakin besar juga pahala yang terhapus. Nah, kalau kita paham nih, orang mengalami musibah, ujian, apapun itu, nikmatin saja. Ya, semuanya insya Allah mendatangkan kebaikan. Dosa kita dihapus, derajat kita semakin tinggi di sisi Allah. Kemudian terkadang juga Allah menginginkan kebaikan kepada kita atas musibah yang menimpa kita. Terkadang kita merasa ya hal ini nggak baik, padahal itu baik bagi kita. Atau sebaliknya, terkadang kita menginginkan sesuatu padahal itu buruk buat kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi apa yang kalian benci padahal itu baik buat kalian, ya. Kadang kita nggak suka sesuatu padahal itu baik. Atau sebaliknya, kata Allah, terkadang bisa jadi apa yang kalian sukai, cintai, ternyata itu buruk buat kalian. Kata Allah, Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian yang membuat kita bisa sabar menghadapi musibah, hendaknya kita melihat orang-orang yang musibahnya lebih parah daripada kita. Ya, maka kita akan bersabar, kita akan bersyukur, ya kan? Kita sakit, anak kita sakit, masuk rumah sakit, ternyata di rumah sakit ada yang lebih parah, ya kan? Ada yang lebih parah. Atau kita kekurangan harta, ternyata depan rumah kita, tetangga kita ada yang lebih miskin. Ya, buat jajan anaknya aja nggak punya, atau yang lainnya. Ya. Jangan lihatnya yang di atas kita. Kalau kita lihat di atas kita, nggak ada bersyukurnya kita. Manusia itu nggak akan pernah cukup, Ibu. Bayangkan, itu orang-orang yang pejabat, bayangkan. Udah gajinya tinggi, fasilitas, rumah, kendaraan. Kenapa mereka korupsi? Karena lihatnya yang di atas dia, lihatnya saingannya, dan seterusnya. Akhirnya dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas kalian. Karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya. Kemudian sikap yang dianjurkan untuk kita agar dalam menghadapi musibah, hendaknya kita keluhkan semua apa yang kita sedang alami dari musibah dan ujian, curhatnya kepada Allah. Jangan pernah mengeluh kepada
Jangan, ya, jangan pernah mengeluh kepada manusia. Sebagaimana Nabi Yakub, ya, sebutkan dalam Al-Quran, innama asku bathi wa husni ilallah, sungguhnya aku mengeluhkan segala, ya kan, apa yang dialaminya itu kepada Allah, ya. Curhat kepada Allah, kita sholat, angkat tangan kita, sampaikan semuanya ke Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian yang terakhir, ya, hendaknya kita menempuh jalan-jalan, ya, yang benar. Ya, kalau orang sakit, ya, berobat ke rumah sakit, seperti itu, ya. Menempuh jalan-jalan yang dibenarkan dalam syariat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Hah? Ada yang mau bertanya? Ya, nggak apa-apa, tulis saja. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami nikah lagi? Suami nikah lagi tanpa minta izin lagi sama istri. Emang ada ibu-ibu? Oh ya Allah ya Rob. Bagaimana hukumnya suami nikah lagi tanpa izin sama istri? Kalau ditanya hukumnya, ya asal karena begini Bu, memang seorang laki-laki itu kan dibolehkan, ya, sama Allah di dalam Al-Quran, ya kan, ya, silakan menikah masna wa thulatsa wa ruba, 2, 3, 4, ya kan. Kemudian ketika nikah lagi, apakah ada syarat harus izin kepada istri? Nggak ada. Memang nggak ada. Kalau dia nikah yang kedua, kemudian sah, ya sudah sah. Hukumnya sah. Cuman memang kalau ditanya baiknya bagaimana, ya baiknya diobrolin sama istri yang pertama. Termasuk yang menzalimi istri nggak Ustaz? Kalau tanpa bilang, tanpa izin sama. Iya, jadi begini, menzalimi istri enggak, menzalimi istri kalau dia enggak adil. Kalau sembunyi-sembunyi gitu juga termasuk menzalimi juga. Kalau sembunyi-sembunyi, ya memang banyak mudorotnya, ya. Tapi sebagai istri, ya, iya, iya. Makanya itu Ida. Apa itu? Iya. Jadi kalau dibilang sah, ya, nggak ada syarat harus izin sama istri. Kemudian kalau dibilang menzolimi istri, enggak, kalau enggak bilang-bilang. Ya kan nggak ada perjanjian di awal. Perempuan itu boleh ketika dia mau nikah, dia tuh mensyaratkan. Ini umpamanya, ya, umpamanya ada. Saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya kamu jangan nikah lagi. Itu boleh. Tapi kan di awal nggak ada kayak gitu. Jadi ketika istri nikah lagi, tidak menzolimin. Ya, tidak menzolimin. Menzolimin ketika menjalani hubungan poligaminya tidak adil. Nah, itulah menzolimi. Ya, dia cenderungnya kemana, ya itu nggak boleh, ya. Kalau dibilang baiknya bagaimana, memang harus diobrolin dulu sama suami, sama istri, sama orang tua kalau dia mau nikah lagi. Bagusnya kan kayak gitu. Kalau dia dari awal aja udah nutup-nutupin, bohong segala macam, nanti menjalani kehidupannya banyak bohongnya, ya kan, bilangnya mau kemana-kemana dan seterusnya. Nah iya, kalau memang mau poligami dia harus berani dari awal, kayak gitu, ya. Karena kalau dia nggak adil, nanti di akhirat siksanya apa? Jalannya miring. Ini kalau di akhirat orang jalannya miring, itu dia istrinya 2 tapi nggak adil. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi hukumnya boleh
sah-sah saja. Saat kita ditimpa musibah, bolehkah kita mengeluh? Kan tadi sudah dijelaskan, kita tuh harus sabar. Kalau mengeluh berarti nggak sabar. Kalau nangis wajar, ya kan? Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, nangis itu wajar. Tapi jangan keterusan sampai berhari-hari, sampai seminggu nggak mau makan, nggak, ya kan? Hidupnya nggak bergairah, jangan, ya. Nggak boleh mengeluh, ibu ya. Orang-orang yang diberikan pahala yang besar, diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, itu orang yang sabar, yang nggak mengeluh. Nggak boleh, apalagi dia mengeluh, nggak nerima takdir Allah, nggak, ya kan, dia mengatakan, ya Allah, aku udah sholat, aku udah ngaji, kenapa begini? Nggak boleh kayak gitu, ya. Tidak boleh mengeluh, ya. Kalau sedih itu nggak apa-apa, tapi sewajarnya aja. Apa cara kematian manusia juga udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh, jadi iya, dia matinya bagaimana gitu ya? Apakah sudah tertulis? Kita itu, ibu, ketika kita di dalam perut ibu kita, ketika ibu kita mengandung kita umur 4 bulan, itu sudah tertulis 4 hal. Rezeki kita, ajal kita, amalan kita, dan hidup kita, sengsara atau bahagia, ya. Jadi kita matinya kapan, di mana, umur berapa, matinya dalam kondisi apa, itu sudah tertulis. Yang penting tugas kita berdoa supaya kita meninggalnya husnul khotimah dan menempuh jalan-jalan yang menjadikan kita meninggalnya husnul khotimah. Ya, kita ibadah kepada Allah, kita nuntut ilmu, ngaji, kita berteman dengan orang-orang soleh. Insya Allah, Allah itu akan mewafatkan dan membangkitkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang biasanya baca Quran, orang yang biasanya ibadah, insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan kayak gitu. Dan kita lihat dengan kepala mata Quran. Apanya yang bisa dirubah? Catatan itu? Enggak bisa dirubah. Sampai pun kita, Bu, kalau kita tuh sudah tertulis kita tuh masuk surga atau masuk neraka, catatannya udah ada. Tapi jangan kita bersandar sama takdir, jangan. Yang jadi masalah, kita kan nggak tahu takdir kita, ya kan? Kita masuk surga atau neraka. Kalau kayak gitu, ya ngapain kita ibadah, ujung-ujungnya masuk neraka? Yang jadi masalah, kita kan nggak ada yang tahu catatannya. Ya, jadi tugas kita tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu aja. Kayak gitu, ya. Saya jadi ingat di depan rumah saya itu, dia tuh kebiasaannya ngaji. Sampai pun hari-hari mau meninggalnya, dia disuruh anaknya jangan ngaji, ibu lagi sedih. Dia tetap ngaji, meninggalnya dalam keadaan ngaji. Dia ngaji, sakit, pulang, akhirnya bawa rumah sakit, pulang-pulang meninggal, masya Allah. Ya kan, meninggalnya husnul khotimah, ya. Jadi terus beramal soleh, bersabar, ya. Nah, insya Allah Allah wafatkan kita di atas kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.